Baik, mudah-mudahan ada hal yang baik yang kita bisa peroleh pagi hari ini, ada hikmah besar yang kita bisa dapatkan, dan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara menarik berkait dengan keimanan atau tauhid atau keyakinan kita kepada Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla, yakni berkait dengan bagaimana seorang muslim saat ini berada di satu situasi yang sama sekali tidak kita harapkan, karena sedianya Indonesia sudah mulai berjalan menuju kebaikan berkait dengan pandemi ini. Fitnah yang kemudian menyebar pun tidak main-main. Ada informasi bohong, ada informasi benar, ada informasi yang valid, ada informasi yang tidak valid. Ala kulli hal, sebenarnya bukan itu yang menjadi kekhawatiran kita. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah ketika umat ini kemudian melupakan Allah, ketika umat ini kemudian meninggalkan ibadah, ketika umat ini kemudian krisis keyakinan dan krisis ketaatan. Itu yang jadi masalah. Nah, ini yang kemudian seharusnya menjadi fokus utama kita, bahwa kita punya Allah Azza wa Jalla yang menguasai, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apa sulitnya bagi Allah? Tidak ada. Apa beratnya bagi Allah? Tidak ada. Maka ada seorang mu'allaf yang kemudian mengajukan suatu challenge, suatu tantangan di media sosial. Dia memberikan suatu pertanyaan yang dulu pertanyaan itu ia sampaikan kepada banyak tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Semua orang yang dianggap paling faqih, paling cerdas, paling pandai, paling memiliki kemampuan di bidang agamanya masing-masing didatangi itu. Agama A dia datangi dan diberikan pertanyaan ini. Karena pertanyaannya tidak sesuai, dia tidak mengikuti agama itu. Agama B pun dia datangi, karena tidak sesuai, dia tinggalkan agama itu. Jadi sang ayah ini mengatakan kepada putrinya ini satu pilihan. Kamu sekarang sudah berusia baligh, sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kata ayahnya, Papa bebaskan kamu untuk memeluk agama apapun yang kamu yakini kebenarannya. Cari kebenaran itu. Nah, jadi 21 tahun yang lalu dia mencari itu sesuai dengan instruksi sang ayah. Jadi nggak main-main, dia datangi tokohnya tokoh gitu. Jadi bukan dai yang dia datangi. Kalau di kalangan kita kaum muslim itu dai, yang dia datangi ulamanya itu. Jadi ketika dia berkunjung menyumpai dai tersebut, dia bilang, siapa ulama yang Anda rekomendasikan untuk saya bertanya tentang sesuatu yang kalau jawabannya itu saya suka, saya akan masuk agama Islam itu. Dari semua agama yang dia datangi, dia memilih Islam sebagai agama yang terakhir untuk dia kunjungi, tokoh paling tokohnya itu. Apa pertanyaannya? Sama dengan apa yang diajukan kepada semua tokoh agama yang ada di Indonesia. Dia katakan begini, kenapa Allah repot-repot menciptakan manusia, lalu kemudian menciptakan bumi ini, menciptakan semesta ini, yang suatu saat ketika waktunya tiba itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini apa bukan perbuatan yang sia-sia, sesuatu yang kemudian sudah dibangun sedemikian besar, sedemikian megah, sedemikian cermat. Jadi dalam pandangan dia ya, dunia yang begitu hebat, semesta yang begitu luar biasa, ini nanti akan hancur lebur.
dan manusia semuanya akan mengalami kematian. Lalu dia mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, karena yang ditanya adalah tokoh-tokohnya Islam, tokoh yang paling tokoh. Apa pertanyaannya? Dia kutip satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi kalau tujuan Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, itu rasa-rasanya, kata dia ya, Allah itu gak ada kerjaan itu. Kalau memang dia hendak menciptakan makhluk dengan tujuan agar beribadah, kan sudah ada malaikat yang tingkat ketaatannya itu melebihi batas kemampuan akal kita untuk bisa menerimanya. Satu contoh, ada malaikat yang sejak diciptakan sampai sekarang tugasnya cuma satu waktu dalam kehidupan dunia, yakni meniup sangkakala itu. Dan dia bukan diciptakan mendadak nanti 2 hari sebelum kiamat, ciptain Israfil itu enggak. Jadi Israfil, malaikat peniup sangkakala itu sudah diciptakan jauh sebelum Allah kemudian menakdirkan kiamat itu terjadi. Lah terus tugasnya apa kalau cuma itu? Ya sudah, dia standby di situ. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, beliau diperlihatkan malaikat Israfil ini, di mana tangannya memegang ujung trompet, ujung sangkakala itu, mulutnya dia tempelkan di ujung itu, kepalanya mendelik ke arah arasy Allah. Ketika Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa Israfil melakukan itu? Dia khawatir kalau Allah perintahkan dia dalam kondisi lengah. Bayangkan itu, Israfil telah diciptakan sebelum Adam. Berarti sudah berapa tahun itu kerjaannya cuma begitu. Itu karena saking taatnya malaikat. Jadi kalau manusia hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah saja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya nggak perlulah manusia diciptakan kalau memang Allah menginginkan itu dalam pandangan orang tersebut. Nah, dia kemudian membuat challenge dalam postingannya. Dia bilang, cuma saya lupa tokohnya tokoh Islam itu jawab apa sampai akhirnya saya masuk Islam itu. Sampai sekarang dia menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, alhamdulillah, dari agama yang tadinya tidak beragama disebut karena dia cari agama itu. Nah, dia buat challenge itu, dia bilang cuma saya lupa alasannya apa. Ini saya yakin dia sebenarnya tidak lupa, cuma ingin ngetes lah gitu. Nah, sekarang kalau itu saya sampaikan ke hadirin jamaah Masjid Babul Jannah, kira-kira jawab apa itu? Apa jawabannya Pak? Ada yang bisa jawab ya? Kenapa Allah repot-repot itu? Buat bumi sedemikian besar, ciptain manusia itu. Pertanyaan itu sama persis ya. Jadi di challenge itu dia bilang itu, saya yakin betul jawabannya tokohnya tokoh itu, tokohnya tokoh Islam, ulamanya yang paling ulama itu. Cuma dia memang tidak sebutkan ulama itu. Saya yakin jawabannya adalah jawaban yang bil adillah. Hal ini pernah terjadi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak. Ya Rabb, kenapa engkau akan menciptakan makhluk ini yang nantinya keturunannya itu hanya akan melakukan wa yasfiku dima, pertumpahan darah, ribut satu sama lain, saling bunuh, saling celah, saling fitnah. Bahkan sesama muslim saat ini kalau nggak saling fitnah tuh kayaknya nggak komplit kita jadi Islam tuh. Kalau kita punya kelompok nggak mencela kelompok lain kayaknya nggak pas itu. Kalau kita punya guru nggak mencela guru lain kayaknya kurang enak jadi orang Islam. Saat ini berkembang demikian.
itu tidak mewakili komunitas muslim internasional, saya yakin hanya sekelompok kecil, tapi tetap ini mempengaruhi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di tengah umat yang mulia ini al-Islam. Nah, ini sama persis pertanyaannya itu. Lalu apa jawab Allah? Jadi ketika malaikat itu, buat apa diciptakan? Nanti mereka hanya akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Bahasa terjemahan bebasnya itu, kami kan sudah kau ciptakan makhluk yang memang sudah benar-benar taat, tidak pernah melanggar perintah Allah. Allah perintahkan A, laksanakan A. Allah perintahkan B, laksanakan B. Allah larang A, dia tinggalkan. Ini manusia, ini Adam yang nantinya keturunannya itu hanya akan berbuat wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis. Kata Allah, Pak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Malaikat kemudian bertaubat, bersujud, memohon ampun kepada Allah. Jadi Allah tahu tentang apa yang dia lakukan, Allah tahu tentang apa yang dia takdirkan atas kita. Nah, termasuk hal-hal yang saat ini kita nggak paham. Apa sih obat COVID-19? Allah tahu nggak itu? Tahu lah. Nah, persoalannya kenapa kok kemudian obat ini tidak kunjung datang? Logikanya apa? Kedekatan kita dengan Allah itu yang perlu ditingkatkan. Satu. Yang keduanya, hubungan kita dengan Al-Quran mesti lebih serius lagi. Karena semua petunjuk yang berkait dengan kehidupan manusia minal awal ila akhir haula'i fil Qur'anil Karim, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Nah, tumbuhkan kecintaan dulu kepada Al-Quran, lakukan ibadah meskipun terpaksa dalam rangka untuk dekat kepada Allah, karena dari unsur keterpaksaan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kita untuk benar-benar ikhlas beribadah. Nanti ketemu solusi, masalah selesai. Nah, saya yakin pertanyaan challenge tadi itu dijawab dengan kalimat tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus pertanyaan menarik ketika kenapa Allah repot-repot ciptakan dunia. Kita berpikir bahwa yang menciptakan dunia itu adalah makhluk seperti kita. Bayangkan, Pak, bangun masjid ini kan nggak cukup sehari dua hari. Dalam tanda kutip, maaf ini kita tidak merasa repot karena itu ibadah. Tapi kalau dalam pandangan manusia repot nggak? Repot, ngatur tukang, uang udah tinggal segini, bangunan belum jadi apa-apa. Betul nggak, Pak Haji? Iya kan? Kita merasa repot. Iya, manusia. Tapi buat Allah, wa qala lahu kun fayakun. Allah cuma bilang kun jadi bumi. Allah cuma bilang kun jadi matahari. Allah cuma bilang kun. Semudah itu. Jadi ketika kemudian kenapa Allah repot-repot ciptain bumi? Allah nggak repot. Allah cuma bilang kun jadi bumi. Allah cuma bilang kun fayakun jadi. Jadi tidak ada yang repot. Nah, kemudian kenapa Allah menciptakan manusia yang ketika Allah ciptakan manusia suatu saat itu akan melakukan pengingkaran segala macam? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka saya yakin jawaban ulama itu, kalau engkau ingin tahu tentang Islam lebih jauh, tidak ada jalan lain kecuali engkau masuk ke dalam Islam, menyembah Allah. Nanti Allah akan berikan kepadamu petunjuk kenapa Allah melakukan hal yang demikian. Karena ini tidak akan mungkin bisa difahami kecuali kalian memiliki iman. Saya yakin jawabannya itu. Jadi nggak bisa. Nah, kalau secara logis sudah jelas, sangat mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Nah, cuman saya tidak menjawab challenge-nya dia itu. Saya pikir penggiat media sosial yang kemudian harusnya memberikan jawaban seperti itu. Ya. Kalau saya berikan jawaban, saya senangnya japri. Saya tanya, adakah nomor pribadi Anda itu? Saya pengen japri langsung. Saya pengen ketemu, karena kalau di media sosial nanti ujung-ujungnya berdebat dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di situ, malah jadi debat dan sebagainya.
Selesai tidak masalah, panjang dan berliku-liku, sudah bisa diprediksi itu akan seperti itu keadaannya. Nah, kembali kepada persoalan kita. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu mengalami kesulitan ketika melakukan sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Sekarang kalau misalnya Allah ingin memberangus itu COVID-19, apa susahnya bagi Allah? Allah tinggal bilang kun, mati itu semua virus. Allah cuma bilang kun, sembuh semua yang sekarang dirawat di rumah sakit. Allah cuma bilang kun, zona hitam menjadi zona bukan lagi hijau, ungu kalau perlu. Atau seperti warna pelangi, ini zonanya apa? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, segala macam. Kita bisa bilang itu. Mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Nah, persoalannya itu tadi, bagaimana kita bisa mengetahui kemudahan itu? Tidak ada jalan lain kecuali kita mengenal Allah, dekat dengan Allah, dan mengetahui petunjuk yang Allah berikan. Dekatnya kita kepada Allah dengan jalan ibadah, dengan melaksanakan ibadah, dengan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Selama itu diamalkan, kemudian kita menjaga hak Allah, Allah akan menjaga hak kita. Terus kemudian mempertajam pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ini umat perlu disadarkan tentang persoalan yang sesungguhnya itu. Saya patuh, harus divaksin, saya vaksin, tidak jadi masalah. Apa masalahnya? Apalagi kemudian banyak orang terkait yang mengatakan vaksin ini aman, halal dan aman. Apalagi kemudian jadi masalah kita? Kita punya Allah, husnuzon, insya Allah mudah-mudahan Allah akan tuntun kita. Kalau memang kita sudah yakin kepada adanya Allah, menjaga hak Allah, seandainya itu tidak bermanfaat, jarum nggak bakal tembus kulit kita itu. Bahkan jarumnya jenis bor juga nggak bakal tembus. Bukan karena kita hebat, tidak. Allah membantu menolong kita. Pun seandainya misalnya itu ada propaganda segala macam yang menyebabkan kemudian akhirnya orang yang tidak terjangkit karena divaksin jadi terjangkit, kita masih punya Allah, apa takut, apa masalahnya? Karena kehidupan dunia ini kan nggak lama, sebentar, itu cuma numpang singgah aja, menunaikan hak. Kehidupan kita yang sesungguhnya nanti pada saat sesudah kematian dan ketika kita kemudian kelak dibangkitkan, itu yang kemudian harusnya menjadi fokus utama. Nah, jadi sekali lagi, mari sama-sama kita lakukan dua perkara target dalam kehidupan kita. Dekat dengan Allah dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Itu satu. Dua, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in yang tidak menjadikan ucapan Rasul dan apa yang diwahyukan kepada beliau itu untuk menyelesaikan masalah. Nggak ada yang lain kecuali itu. Masalah terjadi, ayat dibacakan. Masalah terjadi, hadis disampaikan. Itu selesai. Kalau ada perbedaan, nah lepaskan dulu perbedaan itu. Karena ada bagian-bagian tertentu di mana kita bisa tetap bersama-sama membangun umat, menjadikan pribadi muslim kita yang jauh lebih baik dengan cara menghindarkan perselisihan. Saya berikan contoh gini, saudara kita ini dalam pandangan kita misal ya melakukan kesalahan, sebut saja bid'ah. Tetangga kita ini subhanallah banyak sekali bid'ah yang ia lakukan dalam pandangan kita ya. Misal ini satu contoh, kalau kita memiliki pandangan yang demikian. Terus dia masih sholat enggak 5 waktu? Oh masih sholat, cuma dia bid'ah, melakukan bid'ah. Sekali lagi dalam pandangan kita, dengan hujah, dengan dalil yang kita punya, yang kita miliki, yang kita kuasai. Tapi dia masih sholat 5 waktu, subhanallah. Ketika masjid butuh bantuan, dia masih mau sedekah. Tiap tahun pun dia berkurban. Ramadan dia berpuasa sebagaimana biasanya. Istrinya pun dia jaga untuk menjaga auratnya. Segala macam, masih ada perkara-perkara baik yang kemudian dia lakukan yang tidak memutus keimanannya.
Kenapa kita tidak bergandengan tangan dalam perkara yang itu dulu? Ya kan? Oh, ini saudara saya nih. Saya tidak sepakat dengan beberapa poin yang dia lakukan, tapi beberapa poin yang lainnya saya punya kesepakatan. Dengan jalan itu kita membangun umat. Adapun perbedaan kita nanti insya Allah kita bicarakan di lain waktu. Kan enak tuh. Dari mana kita harus memulainya? Dari yang paling tinggi posisinya, para dai itu. Ya, kalau kemudian para dai-nya di atas itu tidak mau melakukan persatuan, lebih senang kepada memfokuskan aktivitas ukhuwah lewat sebuah perbedaan, tidak akan pernah ketemu itu. Ujung-ujungnya adalah kita malah mengingkari ayat Allah itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Perbedaan apalagi di zaman sekarang ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihindari. Maka masuk kita bukan dari jalur perbedaan, dari jalur persamaan persepsi, persamaan akidah. Apa contohnya? Ada dua orang muslim. Ini dua orang muslim nih. Sama-sama taat kepada Allah lah insyaallah. Artinya dalam arti dia menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam rukun Islam itu. Qimis shalah wa atuz zakat dan seterusnya. Yang satu melontarkan satu argumentasi tentang satu ayat di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam, Allah beristiwa di arasy. Yang satu mengatakan yang dimaksud dengan istiwa di sini bukan Allah bertempat di sana, bukan Allah berada di sana, karena Allah tidak memerlukan tempat. Kata yang pertama. Maka yang kedua mengatakan tidak, Allah itu memang ada di arasy. Dia sendiri yang mengatakan, Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di arasy. Ribut lagi. Kalau Allah bertempat tinggal dengan seperti makhluk, seperti itu punya tempat tinggal, berarti Allah sama dengan makhluk. Satu lagi berdebat. Padahal kita bisa tidak berdebat. Bagaimana caranya? Yang mesti kita lakukan hari itu adalah, Anda yakin tidak sih dengan adanya Allah? Allah itu ada. Oh, yakinlah saya Allah itu ada. Tapi saya pun yakin Allah itu ada. Nah, masalah kemudian Allah istiwa di arasy itu, dia bertempat tinggal, kemudian dia di sana, itu artinya arasy itu kekuasaan, itu tidak jadi masalah. Apa masalahnya? Sebab yang paling penting kita sesama muslim itu meyakini Allah itu ada, dan ketika kita beribadah, kita kemudian mampu melakukan ibadah dengan benar, dengan baik. Kan selesai itu. Itu ranahnya para ulama sudah. Kalau kita memang tidak faham, diam. Nah, makanya lebih tepat ketika kemudian salah seorang ulama mazhab mengatakan, ketika dia ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bertanya tentang perkara ini adalah bid'ah. Yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mana lebih cerdas dibanding kita. Mereka lebih cerdas dalam segala bidang. Maksudnya dalam urusan agama ini ya. Jadi kalau dibilang dalam segala bidang, Umar nggak bisa bikin pesawat, kita bisa. Kayak dalam segala hal ini, dalam urusan ibadah. Pahami di situ. Mana lebih soleh mereka dibanding kita? Lebih soleh mereka. Mana lebih dekat hubungan mereka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu mereka. Tunjukkan kepada kami satu hadis saja yang ketika ayat itu turun, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu istiwanya Allah kumaha? Itu duduk, berbaring, atau bagaimana Allah istiwa? Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya dan mempersoalkannya. Sehingga para sahabat yang pada saat itu turun ayat ini menjadi saksi tentang turunnya ayat itu. Mereka ridwanullah alaihim ajmain melakukan apa? Melakukan apa?
Sadaqta ya Rasul, benar engkau wahai Rasul. Jadi kalau mereka ditanya aina Allah, Allah di mana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istiwa di arsy. Sudah selesai. Masih banyak urusan kita yang kemudian terbengkalai dan perlu jawaban. Cara baca Quran yang benar. Kok saya yakin itu orang-orang yang memperdebatkan persoalan ini orang-orang yang pokoknya itu, yang usulnya itu bukan yang furu'. Itu perlu diperbaiki itu kayaknya. Pasti yang ibadahnya perlu diperbaiki akan mempersoalkan sesuatu yang bersifat tidak ditanyakan para sahabat. Itu maka sebabnya ada seorang ulama mengatakan bahwa mempertanyakan tentang itu adalah bid'ah. Para sahabat tidak mempertanyakan itu. Mereka yakini saja Allah itu istiwa, sudah selesai. Bagaimana istiwanya Allah sudah serahkan pada Allah. Kalau kemudian ulama memberikan penjelasan, penuntut ilmu kemudian bertanya kepada gurunya tentang perkara ini, itu masuk di dalam kategori ranahnya para ulama itu. Nah, jadi kenapa kemudian kita tinggalkan dulu persoalan itu? Karena ada persoalan yang lebih penting dari itu apa? Kita meyakini Allah itu ada, kita meyakini adanya hari berbangkit, kita meyakini kemudian kita akan dimatikan, dibangkitkan kembali dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita itu. Makanya mudah sekali ketika orang kemudian mempersoalkan tentang perkara itu. Saya lebih senang bertanya daripada membuat pernyataan. Ada seorang santri bertanya kepada saya, Ustaz, istiwanya Allah tuh kayak gimana sih, duduk atau bagaimana? Saya tidak jawab pertanyaan itu. Saya bilang kepadanya, coba baca surah Ali Imran ayat 1 sampai 3. Aduh, itu bacaannya masih harus diperbaiki deh. Perbaiki dulu bacaan itu. Anda mempertanyakan sesuatu yang kalau kemudian diurut-urutannya itu tahapan-tahapannya, Anda belum masuk tahap 1 dulu. Baca Quran yang benar dulu. Coba baca surah Al-Fatihah. Dia surah yang wajib dibaca ketika salat. Kalau salah ini fatal hukumnya. Coba baca Al-Fatihah. Waduh, makhrajnya harus diperbaiki, tajwidnya masih belum pas. Coba baca doa ruku. Doa ruku nggak hafal ya. Coba baca doa i'tidal, nggak hafal. Jadi nanya soal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tapi salatnya kacau balau. Itu sehebat apapun kita memberikan penjelasan, akan sulit untuk bisa diterima itu. Saya bilang bukan nggak bisa ya, karena bisa atau tidak bisa itu hak Allah. Tapi sulit. Kenapa? Pondasi dasarnya tidak pas, tidak kuat. Saya mau tanya dulu nih sama teman-teman di sini, sahabat semua hadirin. Ini kenapa bisa dibangun di atasnya begitu tinggi? Tembok ini dibangun. Kenapa kok bisa yakin bahwa ini kan nggak main-main dibangun besar nih? Kenapa bisa yakin dibangun bangunan besar ini? Itu kan karena kita yakin pondasinya kuat kan? Benar nggak Pak? Coba kalau pondasinya asal-asalan, berani nggak kita meletakkan segala macam ini? Nggak berani kita. Kenapa? Percuma kalau kemudian pondasinya tidak kuat, kita bangun bangunan di atasnya, akan hancur 2-3 hari. Nggak usah kemudian kita dorong, kita bersandar saja, habis yang atas itu runtuh. Coba sekarang ini, saya ngelihatnya aja udah nggak berani itu, maksud saking kuatnya gitu. Ini kelihatan kokoh karena kan pondasinya kuat, dibangun di atasnya. Saya bilang bangun dulu pondasi Anda dengan kuat. Nanti ketika pondasinya sudah bagus, sudah kokoh, apapun yang berkait dengan Allah, apapun yang berkait dengan ayat-ayat Allah akan lebih mudah untuk kita pahami. Ada hal yang bersifat usul, pokok, poin pentingnya dulu. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan. Seperti misalnya ibadah salat itu. Fokuskan dulu untuk itu. Beda soal kalau ada orang datang kepada kita tidak yakin dengan adanya Allah. Nah, itu baru kita jelasin. Karena itu adalah pondasi dasarnya.
keyakinan seseorang kepada Allah, kemudian baru dia membangun aktivitas ibadah-ibadah yang lain, bangunan-bangunan seterusnya yang dibangun di atas pondasi yang kuat itu. Nah, saya tidak mengatakan para dai itu salah dalam menyampaikan itu, tidak, mereka tidak salah. Hanya saja kita yang lupa diingatkan siapa kita itu. Nah, sekarang coba perhatikan orang yang berbicara tentang perkara itu, yang memperdebatkan soal itu tidak faham. Ya kita nih yang kemudian masyarakat awam. Mungkin para dai faham, mungkin ya. Tapi kita kan lemah di bagian itu. Karena kurangnya pengetahuan, karena pondasi yang tidak kuat tadi. Nah, artinya adalah mari sama-sama bangun keislaman kita dalam bentuk ketaatan. Apa itu ketaatan? Patuh terhadap perintah dan patuh terhadap larangan. Maksudnya patuh terhadap larangan itu benar-benar bersungguh-sungguh meninggalkan larangan. Bahkan perkara yang subhat pun tinggalkan sudah. Apalagi yang haram. Sudah. Makanya ada beberapa tanda yang Nabi sebutkan, kiamat itu tidak akan terjadi. Ya, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali beberapa perkara yang Nabi sebutkan. Nah, salah satunya itu adalah ketika fitnah sudah memasuki rumah-rumah orang-orang Arab. Jadi fitnah yang kemudian sudah menyebar kepada seluruh bangsa Arab. Jadi semua yang dicirikan Nabi itu sudah masuk, tinggal satu. Karena pembahasannya tidak itu, ini kita singgung saja. Sekarang di mana manusia yang kemudian fitnah tidak datang kepadanya? Masuk ke dalam rumah-rumah. Fitnah apa itu? Smartphone. Itu fitnah yang kemudian memasuki rumah-rumah orang Arab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita sekarang ini yang mendatangi fitnah, mereka yang mendatangi kita itu. Sepasang suami istri ribut, bercerai gara-gara fitnah handphone. Ini siapa nih? Kok namanya Joko tapi suaranya perempuan? Jadi kita lagi mandi, naudzubillah, lagi mandi, handphone bunyi. Oh, Joko. Jadi angkat, halo. Suaranya perempuan. Terus kita buka, wah ini pesan dari Joko, kok mesra-mesra begini nih. Fitnah, Pak. Sulit itu. Buka Instagram berniat untuk mencari kebaikan, kita gunakan apa namanya, icon search-nya itu, muncul perempuan-perempuan TikTok itu segala macam. Saya tahu karena juga punya akun Instagram. Itu kan berat. Kita niat nyari yang hal-hal yang baik. Kemudian itu kan pasti muncul karena bagian dari sistem kan. Nggak bisa enggak itu. Fitnah masuk tuh. Jadi jauh lebih berat sebenarnya saat ini. Fitnah sudah memasuki rumah-rumah bangsa Arab. Orang-orang Arab sudah masukkan fitnah. Termasuk kita orang Indonesia. Masuk itu. Mendatangi kita di kamar itu. Di kendaraan umum, di kendaraan pribadi, di tempat arisan. Makanya klaster yang berbahaya itu klaster fitnah itu tadi itu. Nah, makanya sekarang ini penanganannya pemerintah memberikan penanganan Satgas Covid-19. Kita kaum muslim, para dai, masjid, musola itu penanganan Satgas. Satgas apa itu Pak Novi? Yang tepat untuk masalah ini. Nah, kita sebutnya adalah penyakit fitnah. Fitnah 19 barangkali kita tidak tahu. Itu yang paling penting tuh. Mainkan peran kita masing-masing. Terus apakah berarti kita tidak menggunakan handphone? Ya jangan juga, karena ada manfaat yang kita bisa ambil. Nah, sekali lagi kita yang harus membangun fondasi agar lebih kokoh. Sesudah kokoh, bangun bangunan di atasnya supaya nyaman, kita bisa berada dalamnya, menjadi filter paling baik agar fitnah itu meskipun datang ke dalam rumah, benteng kita, tameng kita kuat untuk tidak bisa terpengaruh dengan fitnah tersebut. Satu tuh. Jadi tunaikan kewajiban kita kepada Allah dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Persaudaraan Allah perintahkan watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Sudah, satukan dulu persamaan kita, persatuan umat, ukhuwah dulu ini. Terus yang berikutnya, dekatkan diri kita dengan Al-Quran.
mulailah kemudian kita mengalokasikan waktu minimal ba'da subuh, ba'da maghrib ngaji lah itu. Kalau tidak ada kajian, baca Quran. Ada banyakan, coba baca Qurannya itu ada satu pembimbingnya, guru kita kasih apakah orang yang lebih pintar dari kita, memang recommended. Kita baca satu ayat, disimak sama-sama, ada korektornya satu orang. Manakala makhrajnya kurang tepat, diperbaiki. Sudah mulai semangat, sudah mulai rutin, sudah mulai menemukan nikmat tilawah Quran, mulai kemudian panggilkan guru untuk membahas 1-2 ayat agar kita bisa tadabburi itu. Ini kita temu satu ayat kok agak aneh bacanya nih, kata yang bimbing misalnya kan, Bismillahi majroha, kok dibacanya majreha, wa mursaha, inna rabbi, kok kenapa jadi ini apa dulu ayatnya turun di Betawi ini, majroha jadi majreha. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, kenapa mesti gitu bacanya? Padahal tidak sesuai itu dengan kaidah umum tilawah Al-Quran. Nah, pada saat kemudian kita mentok, jangan sok tahu. Sudah buat catatan, cari di internet boleh sebagai bagian dari nambah khasanah keilmuan, tapi jangan pastikan dulu, nanti bisa jadi situs internet yang kita buka itu ternyata adalah kepalsuan di dalamnya, kedustaan, ternyata fitnah. Nah, begitu ada kajian tafsir, tanyakan itu. Nah, insya Allah niat kita untuk dekat dengan Al-Quran itu akan melahirkan satu nilai-nilai pokok paling penting dalam kebangkitan umat Islam ini. Apa itu? Ukhuwatul Islamiyah, yang saat ini semakin hari semakin meradang keadaannya itu. Sudah kita dipojokkan dari kanan, dari kiri, dipepet dari atas, ditekan dari bawah. Kita pun mau pula digitukan. Ditambah lagi yang nekan kita ini sesama muslim. Apa-apaan kita itu? Saling celah, saling hujat, saling membuli, na'udzubillah. Terus bagaimana solusinya? Solusinya tidak ada jalan lain. Tunaikan hak Allah, berikan kewajiban kita, lalu kemudian dekatkan kita dengan Al-Quran. Tahapannya tilawah dulu. Paling tidak ada manfaat faedah yang kita bisa dapatkan itu. Karena kata Nabi, ana lam aqulu alif lam mim mun harf walakinna alifun harf lamun harf wa mimun harf. Allah berikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan dengan tilawah Al-Quran itu, satu huruf satu kebaikan, kemudian Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita baca tiga huruf dari Al-Quran itu, alif lam mim, sudah 30 kebaikan. Nah, kalau Allah kemudian sering memberikan kepada seseorang, hamba-hambanya kebaikan, makin besar kebaikan yang Allah berikan, insya Allah pun dimensi kebaikan itu akan ia tularkan tanda kutip kepada saudara muslimnya yang lain. Kenapa ada orang yang senangnya kok menebarkan keburukan? Pasti kebaikan dari Allahnya itu minim itu. Karena nilai kebaikan yang Allah berikan kepadanya itu minim, sedikit sekali kebaikannya. Bagaimana kemudian dia bisa menebarkan kebaikan itu kepada orang lain? Makanya gampang saja kita melakukan deteksinya pada diri kita, bukan pada orang lain. Kalau kita sedikit sekali memberikan kebaikan kepada saudara muslim, kita tanda isyarat bahwa kebaikan yang datang dari Allah itu mesti kita tingkatkan dengan cara memahami ibadah. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita itu sambil terus memperbaiki kualitas bacaan. Tidak apa kalau kita belajar, apa salahnya? Orang belajar nggak ada salahnya itu. Makanya tidak boleh orang belajar disalahkan. Orang belajar yang pertama harus dimaklumi. Jadi memaklumi kondisi orang yang sedang belajar. Jangan sampai kemudian kaum muslim ini, guru-guru Al-Quran itu tidak lebih hebat dari guru-guru bahasa Inggris yang ada di aplikasi. Bapak buka aplikasi namanya, tidak promosi ya, Bahasa Talk itu. Itu kalau kita memang jago bahasa Inggris, buka aplikasi itu, kemudian kita konsultasi di situ, bicara dengan operator di sana.
Kita salah-salahin aja itu bahasa Inggris kita, tapi kita harus mahir ya. Jadi buat sengaja bacaan kita atau komunikasi kita, conversation kita salah itu. Mereka akan menanggapi dengan cara yang luar biasa. Maaf atas bahasa Inggris saya yang buruk misalnya begitu. Mereka, oh tidak, bahasa Inggris Anda tidak buruk. Hanya kesalahan kecil dan itu sangat dimaklum dan Anda bisa perbaiki kok. Bisa. Maaf ya, saya kurang lancar. Enggak, Anda bukan belum lancar, hanya belum terbiasa. Itu kan enak tuh. Jangan kemudian guru-guru agama, guru-guru tilawah, guru-guru Al-Quran itu tidak memiliki kemampuan sebagaimana orang-orang belajar bahasa Inggris. Gimana sih ngaji udah 15 bulan masih gini-gini aja tuh. Anak kita sudah stres ketika dia belajar dengan gurunya, sampai rumah disalahin sama ibu bapaknya. Apa enggak tambah stres tuh? Enggak ngaji habis kita itu. Nah gurunya pun harus mampu itu. Kita pun sebagai orang tua, coba nak, kamu sudah 2 bulan nih belajar tahsin dengan guru di Masjid Babul Jannah. Coba ya ingin dengar bacaan kamu. Oh subhanallah, cukup bagus. Mudah-mudahan semakin kamu semangat belajar akan semakin baik lagi. Ada salahnya? Ada, pastilah, namanya sedang belajar. Jadi yang harus kita lakukan memaklumi keberadaan saudara muslim kita yang lainnya. Kalau ada 1-2 kesalahan, selama hal itu tidak merusak keimanannya, selama hal itu tidak merusak ketauhidannya, maklumi dulu. Oh ya nak, apa? Kamu udah 2 bulan, gurunya bagus, kamunya aja itu bodoh dipelihara. Itu tamat sudah riwayat kita tuh. Dia bilang kan, ketika gurunya jelasin, nanti anak bisa memberi syafaat pada bapaknya. Saya nggak mau meskipun bisa. Repot juga kita nantinya, mereka udah dendam. Anak milenial kan begitu modelnya. Ya tidak semua. Kondisi yang menyebabkan mereka kemudian kritis kebablasan. Tidak paham begitu bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah begitulah kondisi saat ini. Tidak dibenarkan para dai itu menyalahkan umat. Ya, ini perlu kebijakan, perlu kekompakan. Nah, mulai dulu dari diri kita saja yang paling memungkinkan bagi kita untuk kita lakukan. Apa itu? Ketaatan kita kepada Allah. Kalau kurang ditambah. Kalau buruk perbaiki. Kalau sudah bagus tingkatkan. Insya Allah lambat laun kita akan temukan solusi atas persoalan kita minimal. Yang keduanya, dekatkan dengan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran is the only one solution. Nah, saya sedang mengajak beberapa masjid di seluruh Indonesia ini bersama teman-teman untuk menggiatkan kegiatan qabla subuh, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Nanti saya share ininya, pamfletnya di Masjid Babul Jannah ini untuk disebarkan lagi supaya masalah umat cepat selesai. Supaya dalam arti selesai di sini kita tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang muslim atas masalah apapun, atas fitnah apapun yang sampai kepada kita. Insyaallah taala kita buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar berapa menit untuk tanya jawab? Sudah masuk Isyraq belum? Belum ya? Belum. Ya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Atau menambahin juga boleh, tidak apa-apa. Masya Allah, very good question. Bagaimana kita ketika membaca Al-Quran yang notabene kita bukan orang Arab, kalaupun bukan orang Arab, kita tidak memahami bahasa Arab, bolehkah kemudian kita membaca Al-Quran terus membaca terjemahannya? Baik. Apa perbedaan? Nih ya, menarik nih. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu subhat, jangan baca Quran sama terjemahannya. Baik, saya akan berikan satu argumentasi yang argumentatif, argumentasi logis. Apa bedanya orang Arab baca Quran dengan orang non-Arab baca Quran dan terjemahannya? Bedanya di mana? Saya memahami bahasa Arab, jadi kalau saya baca Quran, alhamdulillah Allah takdirkan saya paham makna di balik itu semua. Kalau kita baca wan-nadhi'ati gharqa wan-nashitati nashta, saya baca itu sama dengan ketika orang Arab baca. Sepakat nggak kita, Pak? Sama, ya kan?
Saya bukan orang Arab, tapi karena saya paham bahasa Arab, jadi saat saya baca ayat itu sama dengan ketika orang Arab baca ayat itu. Oke, sekarang bandingkan, apa bedanya ketika orang Arab baca Quran dengan orang Indonesia baca Quran, baca terjemahnya? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Jadi apa yang kemudian kita baca, kemudian kita baca terjemahannya, itu sama saja dengan ketika orang Arab baca Quran, dia paham kalimat demi kalimat yang tertulis. Dia bilang tertulis ya, tersurat, bukan yang tersirat. Jadi artinya seorang Muslim non Arab ataupun siapapun itu yang tidak mengerti bahasa Arab, saat baca Quran malah lebih baik dia membaca terjemahannya, supaya pada saat dia membaca Quran sama seperti orang Arab membaca Al-Quran. Makanya kan ada dalam keterangan Nabi SAW itu, bacalah Quran sebagaimana orang Arab membaca Al-Quran. Itu maknanya dua. Satu, makhrajnya diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan. Kedua, pahami apa yang kita baca, dalam tanda kutip di sini memahami dalam arti sesuatu yang tersurat. Jadi orang-orang Arab yang bukan ulama itu ketika mereka membaca Al-Quran sama dengan ketika masyarakat non-Arab yang tidak ngerti bahasa Arab membaca Al-Quran dan terjemahannya. Tidak ada yang keliru di situ. Tidak ada yang keliru. Nah, ketika kemudian orang Arab membaca Al-Quran, dia faham apa yang tersurat. Sama dengan ketika orang non-Arab baca Quran, dia faham apa yang tersurat. Adapun kemudian yang tersirat, ini bahasa mudanya, itu ranahnya para ulama. Itulah mengapa sebabnya kita mesti thalabul ilm. Jadi masyarakat Arab meskipun dia baca Al-Quran dan dia paham terjemahannya, mereka tetap thalabul ilmi untuk memahami apa yang tersirat. Gitu. Kira-kira paham ya? Jadi keliru kalau kemudian ada seseorang mengatakan jangan baca Quran dan terjemahannya. Salahnya di mana? Kita berniat membaca Al-Quran dan terjemahannya itu untuk memahami apa yang tersurat. Satu tuh ya. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran itu hadirin, hadis-hadis Nabi itu hadirin, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang muhkam. Ayatnya sangat jelas, sangat mudah, bisa dipahami, tanda kutip, oleh masyarakat awam. Tanda kutip ya, dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang perlu dijelaskan oleh orang-orang yang memang memiliki otoritas, kemahiran, keterampilan, kecerdasan, kemampuan untuk mampu menjelaskan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Sekarang contoh nih, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu kan 3 kalimat tuh. Aqimis shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Terus warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Saya coba jelaskan dulu. Yang pertama, aqimis shalah, muhkam atau tidak itu? Muhkam, dirikanlah salat. Berarti ayat tadi berisi perintah untuk mendirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ayat tadi muhkam, jelas, perintah untuk menunaikan zakat. Terus warka'u ma'ar raki'in. Nah, warka'u ma'ar raki'in ini mustasyabihat. Meskipun sebagian menyebutkan itu muhkam, jelas, tapi ini perlu dijelaskan yang dimaksud warka'u ma'ar raki'in itu apa. Nah, warka'u ma'ar raki'in itu berarti adalah, ini dijelaskan oleh ahlinya, oleh pakarnya, oleh yang memang memiliki kapasitas di situ, yakni melaksanakan salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa Allah sebutkan warka'u ma'ar raki'in? Kok tidak disebutkan as-salatul jamaah langsung saja salat jamaah, tapi Allah sebutkan warka'u ma'ar raki'in? Coba kita ke belakang sebentar. Ada berapa jenis salat tanda kutip yang kita hari ini pahami? Banyak ya, ada salat sunnah, ada salat wajib. Salat sunnah itu macam-macam.
Ada nggak sholat yang tidak pakai ruku? Ada nggak? Taib. Apa itu? Sholat jenazah. Berarti ayat ini menyangkut apa? Semua sholat kecuali sholat jenazah tadi. Nah, terus ada kalimat ma'arrakiin, orang-orang yang ruku. Berarti kan bersama tuh hitungannya. Bersama berarti dalam hal ini ada dua kategori sholat. Satu, warka'u ma'arrakiin, ini tidak berlaku pada sholat sunnah rawatib karena tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini pemahaman yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita pahami warka'u ma'arrakiin itu rukulah bersama orang-orang yang ruku, maksudnya adalah ibadahlah kalian, sholatlah kalian sebagaimana orang-orang soleh, orang-orang terdahulu yang melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu mutasyabihat disebutnya, perlu dijelaskan. Adapun kemudian ayat yang muhkam ini mesti kita pahami turunannya. Contoh, aqimis shalah, itu kan muhkam, jelas perintah untuk sholat. Persoalannya apa? Bagaimana cara sholat? Dan itu kita tidak bisa ngarang. Kita perlu mendapatkan penjelasan. Dari mana penjelasan itu? Minal hadis, dari keterangan Nabi SAW. Bagaimana ibadah salat itu dilaksanakan, bagaimana mendirikan salat itu ditegakkan, bagaimana hitungan membayar zakat dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa orang Arab pun memiliki pemahaman yang sama seperti kita. Jadi pada saat mereka membaca aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, terus kita baca aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sama kita. Jadi bacaan Quran kita itu, secara membaca Quran kita itu secara makhraj sama seperti mereka. Saat mereka membaca dan paham apa yang mereka baca, sama seperti ketika kita baca Quran, baca terjemahannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, terus apakah orang Arab ketika paham itu, ya sudah, aqimis shalah, saya sudah tahu bagaimana cara sholat? Enggak mungkin. Mereka pun kemudian akan mencari tahu, bertanya kepada guru, bertanya kepada ulama, mencari hadis Nabi SAW untuk mengetahui bagaimana tata cara ibadah sholat. Jadi saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, mari sama-sama, mudah-mudahan kita pun mau mendapatkan nasihat ini. Baca Quran dengan sistem aktif. Baca terjemahnya. Ada yang kita pahami, berikan garis catatan, oh Masya Allah. Ada yang kita tidak pahami, berikan tanda, sign, lingkari, catat. Nanti pada waktunya kajian tafsir hari apa? Minggu kedua, tanyakan. Kan enak tuh, makin sempurna keislaman kita. Jadi jangan ragu Pak, baca Al-Quran dan terjemahnya, sama kok nilainya. Ya baik, wallahu a'lam. Masih ada waktu? Pertanyaan terakhir bangkai. Cukup? Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiqh. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas keimanan kita, terutama juga aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut jadi orang Islam, jangan putus asa jadi orang Islam, jangan juga banyak bersedih dan juga banyak takut. Karena orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak sepatutnya bagi kita untuk takut kepada sesuatu yang seharusnya kita tidak takut. Tidak sepatutnya bagi kita untuk bersedih terhadap sesuatu yang kita tidak patut bersedih. Ya, sedih sekedar sedih saja boleh, karena itu manusiawi. Tapi kalau kemudian kita larut dalam kesedihan itu yang kemudian tidak dibenarkan dalam agama yang mulia ini, al-Islam. Mudahnya saja adalah bahwa pandangkan atau tanamkan ke dalam jiwa kita masing-masing, ada Allah ini, dizolimi nggak apa-apa, ada Allah, nanti pengadilannya jelas. Terakhir sebagai penutup, seandainya ada seorang bertanya kepada kita, dia seorang yang sangat ahli di agamanya, bahkan dia pun mempelajari Al-Quran, mempelajari banyak sekali kitab-kitab yang ada di Indonesia ini, kitab-kitab agama lain, sangat bagus, cuma non muslim misalnya, bukan Islam. Dia tahu ayat Al-Quran, dia pelajari ayat Al-Quran untuk
memporak-porandakan akidah kita itu, menyesatkan akidah kita. Jadi dia pelajari Quran untuk itu. Seorang misionaris misalnya, memang jago mereka, memang disiapkan untuk berdebat dengan kaum muslim. Katakanlah kemudian mereka datang kepada kita, ya, datang kepada kita, dia berikan argumennya. Umat Islam itu bagaimana mungkin bisa maju? Ayat Qur'annya aja menjelaskan seperti ini. Begini begitu dijelaskan. Dia jelaskan tentang kelemahan, dan kita tidak paham pada ranah itu karena kita bukan pakar Quran. Kita tidak pernah kemudian mempersiapkan diri mempelajari studi banding agama. Jadi kita Islam yang misalnya posisinya ya standar aja, itu Islamnya standar lah. Datang orang pakar kemudian mencoba untuk melakukan perdebatan agar akidah kita yang sudah tertanam itu tercabut dari akarnya. Terus bagaimana sikap kita? Menghindar. Jangan. Islam in kuntum shadiqin, selesai masalah. Jangan kemudian kita larut dalam perdebatan itu dan masuk ke dalam pancingan mereka. Ujung-ujungnya kita malah akan kesal karena tidak argumentatif, karena kita tidak paham tentang metode berdebat dan sebagainya. Sudah katakan, ya, kalau memang Anda berpendapat demikian, saya pun tidak mau mendebat karena saya tidak punya kapasitas itu. Kita tunggu saja nanti bagaimana saat kita kelak dibangkitkan bersama. Saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan Anda petunjuk. Saya pun berdoa semoga Allah memberikan petunjuk pada saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Jangan kemudian kita ikut larut. Udah, nanti aja tunggu di dalam kehidupan akhirat. Itu akan mengokohkan, menunjukkan bahwa akidah kita memang sudah tertanam kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.